Di tengah ramainya konflik antara Ria Ricis dan Rama Batik yang jadi sorotan, nama Desi Ria Magdalena tiba-tiba ikut mencuat. Selebgram yang cukup dikenal ini mendadak buka suara soal pendekatan yang dilakukan tim dari Denny Sumargo. Melalui unggahan di media sosialnya, Desi Ria Magdalena membongkar bagaimana tim dari Denny Sumargo menghubunginya untuk menjadi bintang tamu di YouTube Denny Sumargo. Kontak dilakukan lewat DM Instagram resmi dari akun podcast Denny Sumargo. Dalam pesan tersebut, perwakilan tim Denny Sumargo memperkenalkan diri terlebih dulu. Kemudian menanyakan ketersediaan Desi untuk berkolaborasi dalam salah satu episode podcast. Namun rupanya Desi Ria Magdalena belum bersedia menerima tawaran tersebut. Ia memilih untuk menolak dengan sopan. Meski begitu, Desi tetap menyampaikan rasa terima kasihnya atas undangan tersebut, menunjukkan sikap profesional dalam menanggapi tawaran kerjasama dari publik figur sekelas Denny Sumargo. Langkah Desi ini pun menuai perhatian netizen yang budiman, mengingat konteks situasi panas seputar polemik Ricis dan Rama yang masih bergulir di publik. Banyak yang menilai Desi memilih menjaga jarak demi menghindari keterkaitan lebih jauh dalam drama yang sedang berkembang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, ini ada apa lagi sih sama Mas Rama? Kalian udah nonton live filmnya sama Willy Salim belum? Kalian udah dengar apa yang dia bahas? Kok makin riwe ya sekarang? Koko cuma mau kasih sedikit pesan ya buat konten kreator besar ataupun YouTuber besar yang mau collab sama Mas Ramanya yang lagi viral-viral ini ya. Lebih baik ya kalian ngomong sama manajemennya, Mas Rama ini saya kontrak ya berapa hari atau berapa minggu agar dia nggak collab sana collab sini kalau misalnya kontraknya belum habis. Kalau nggak ada kontrak, nggak ada ikatan, ini Mas Ramanya kan cuman kerja, dia punya manajemen, dia disuruh pasti jalan gitu loh sama manajemennya. Jadi kalau kalian mau ngelarang dia nggak boleh collab sana, nggak boleh collab sini, nggak bisa, nggak ada ikatan. Walaupun ya kamu sudah baik sama Mas Rama, udah kasih ini, udah kasih itu, rencana mau kasih dia ini, rencana mau kasih dia itu, nggak bisa kalian ikat, tidak boleh kesana kesini. Kan nanti kasihan sama Mas Ramanya, dihujat orang, nanti orang-orang bilang dia kacang lupa sama kulitnya, nggak tahu diri, nggak sadar diri, udah dibaikin malah pergi tanpa kabar. Kalau bisa ya jangan diomongin di dalam live, semua orang tahu gitu loh. Kalian hubungi manajemennya. Mas Rama ini bukan pengemis loh, dia perintis loh. Kalau kalian udah baik sama dia, udah kasih dia barang ini itu, ya jangan diungkit, jangan dibahas lagi. Kalau kalian ikhlas kasihnya, dia tuh kerja, dia punya manajemen. Nggak sengaja lewat di FYP gua ada video cuplikan potongan dari live-nya YouTuber dan artis perempuan yang namanya, kita inisialin aja RR. Si RR ini lagi live terus ditanya sama netizen, "Next undang Rama Batik kak?" Katanya gitu. Terus jawaban dengan nada lantang dan keras dia bilang, "Enggak, timnya nggak sopan," kata dia gitu. Terus dia lanjut ngobrol sama timnya ngebahas hal ini. Nah, gue kepo. Akhirnya gue cari tahu deh kenapa sih nggak sopannya. Gue cari di TikTok, ternyata muncul tuh ada isi chatan dari timnya RR ke timnya Rama Batik. Yang isinya itu timnya RR ini kasih pesan ajakan untuk collab konten gitu, intinya untuk ngajak collab konten. Tapi tanggapan dari tim Rama Batik ini, intinya mereka ini verifikasi lah, dan mereka nggak begitu percaya bener nggak sih ini timnya si RR, karena setahu mereka RR ini kan artis yang besar. Harusnya kalau kirim pesan ajakan kerjasama itu kan bentuknya profesional kan, bukan kayak yang kak diajak collab nih sama RR gitu-gitu. Maksudnya kan ini konteksnya kerja dan kalian dua ini kan nggak saling mengenal. Emang lu siapa yang ngajak collab tiba-tiba begitu? Jadi mungkin aja dari timnya Rama Batik ini ya dia verifikasi aja, karena takutnya kelas RR ini namanya kan biasa dipakai untuk penipuan gitu, disalahgunakan sama oknum-oknum nggak jelas gitu. Jadi dia kayak tanya bener apa enggak ini timnya RR. Lagian menurut gue berlebihan. Yang salah tuh tim lo ngajak kerja sama orang tuh nggak gitu caranya coy. Ya harusnya nggak perlu diajarin lah.
chatnya tuh dengan yang profesional, kayak selamat siang kak, kami dari timnya RR, kami mau ngajak tim dari Rama Batik untuk kerjasama konten kolaborasi di kontennya kak RR bla 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 bla. Bukan malah kak diajak collab sama ini, lah emang lu siapa, saling kenal juga kagak gitu. Wajar dong dia curiga, apalagi artis lo kan punya nama besar, itu kemungkinannya banyak untuk bisa disalahgunakan orang untuk penipuan, modus gitu loh. Jadi wajar, nggak juga lo harus tantrum di live terus kayak bilang nggak sopan bla bla bla. Ini orang baru muncul di permukaan, langsung lo tembak, langsung lo redupin lagi, langsung dapat red flag dari netizen gara-gara statement lo. Tujuan lo nih apa sih? Kasus kayak tim Ria Ricis dan Rama Batik itu rawan banget terjadi, tapi ya karena ini mencuat ke publik, ini salah satu contohnya sepenting apa komunikasi profesional ketika menerima ataupun menawarkan kerjasama. Please ya, untuk tim, agency, siapapun personil secara profesional ingin menawarkan kerja sama secara profesional juga ya. Kalau bisa itu jangan chat, halo kak pengen ngajak collab nih, halo kak pengen endorse nih. Enggak, langsung aja satu bubble ya, bikin secara rapi, jelasin kerjasamanya tuh apa, judulnya, SOW-nya, ketentuannya apa, terms and condition-nya apa, jelasin sejelas-jelasnya, terus benefitnya juga apa, terus apa yang ingin di-gain juga dari kerjasama ini, biar mengurangi diskusi ke depannya. Dan juga ya pertanyaan-pertanyaan umum dari ya ajakan kolaborasi itu udah terjawab terlebih dulu. Jangan ngechat informal kayak customer ke seller gitu. Sebenarnya bisa ajakan informal seperti itu, tapi harus dari Kak Ria Ricis langsung DM ke Kak Ramanya. Gak bisa diwakilin sama adminnya atau orang lain. Kalau diwakilin tuh harus secara profesional. Dan gue jamin orang-orang yang kerja di industri seperti ini, apalagi kalau kalian tuh content creator, sering banget dichatin orang, kak bisa endorse ini gak? Kak bisa gak ini? Kak boleh gak begini? Singkat banget. Itu sangat tidak profesional sih menurut gue, dan sangat tidak menarik pesannya untuk dibalas. Kalau tim Rama Batik kan jawabnya tuh hadeh ya, itu kayak nggak sopan. Tapi mungkin dia tuh capek karena udah berkali-kali nanya mana buktinya kalau kalian tim official Ria Ricis. Takutnya ini penipuan gitu. Nah makanya dia kelepasan ngomong hadeh, chat hadeh gitu. Nah sebenarnya kalau secara conversation profesional nggak boleh sampai kelepasan. Jadi emang harus sabar-sabar banget, dan kalau bisa nggak diungkapin. Selain itu bisa juga sebenarnya informal kalau misalkan udah berapa kali ajak kerjasama dan PIC-nya udah sering tektokan. Tapi kalau untuk pertama kali, first impression itu penting banget, karena gue jamin kalau misalkan tim Ria Ricis digituin juga ya, bisa orang random nggak tahu nomor siapa tapi dari artis besar ngajak kerjasama, gue jamin nggak mungkin di ACC aja ya, apalagi nggak tahu sama sekali gitu. Dan juga mungkin ya personal ngerasa oh iya nih komunitas gue gede, gue punya banyak viewer, tapi nggak semua orang viewer lu, nggak semua content creator atau artis tahu lu siapa atau selalu ngikutin lu, enggak ya. Dunia hanya berputar di lu doang, tapi belum tentu lu berputar di dunia orang lain. Nah jadi penting banget untuk pengenalan secara profesional terlebih dahulu, apalagi untuk pertama kali ngajak kerjasama. Kalau buat kasus ini, aku nggak tahu mana yang benar atau salah, tapi aku bisa kasih pandangan sebagai head of branding yang emang mengepalai kerjaannya KOL spesialis. Jadi ini kan ada dua pihak nih, ada yang approach sama ada yang di-approach. Yang approach ini bisa brand atau mungkin tim kreatif dari mana gitu, dan yang di-approach ini bisa KOL, influencer, public figure, dan lain-lain. Tapi komunikasi pertama itu yang butuhnya itu biasanya dari si brand atau dari si tim kreatifnya. Nah sebagai orang yang butuh, sebenarnya cara memulainya tuh simple, sederhana, nyebutin nama, berasal dari mana, dan langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Contoh, halo kak, nama saya Sylvia, saya dari agensi bla 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 bla, kita sepertinya berminat untuk endorse kakak untuk SOW 1 TikTok video, rate-nya berapa ya kak? Nah simple, sesederhana itu. Di situ belum ada surat, jadi memang belum ada surat resmi yang keluar. Kenapa belum ada surat resmi yang keluar? Karena ya belum ada kesepakatan apa-apa, karena setelah penawaran itu biasanya si KOL atau si public figure itu akan memberikan feedback. Bisa bilang kayak, oh iya kak, rate aku segini, tapi sayang banget nih bulan ini aku udah full, kalau bulan depan gimana? Nah itu kan jadi
nego, baru akhirnya mendapatkan kesepakatan. Nah kalau udah deal, barulah dibuatkan MOU oleh pihak yang nge-approach dan dibuatkan invoice oleh orang yang di-approach. Di MOU itu jelas isinya pihak pertama siapa, pihak kedua siapa, dan kewajiban kedua belah pihak ini apa, sanksi-sanksinya apa, itu lengkap di situ. Kalau invoice itu lebih ke surat penagihan, jadi harus bayar berapa, ke rekening mana, dan kapan. Tapi kalau misalnya emang lagi nge-approach orang yang lagi viral, itu memang kita kejar-kejaran sama waktu, karena viral itu ada masanya. Kalau misalnya kita lelet, keburu basi, orangnya tuh udah nggak viral lagi. Jadi kalau menurut aku nih, kalau misalnya si orang yang viral itu minta surat demi kelangsungan kerjasama ini, ya bikin aja. Sesimpel itu sebenarnya, bikin aja. Gak usah ada bahasa nggak sopan, atau mungkin kita biasanya nggak pakai kayak gituan. Ya, tapi kan lo lagi butuh dia, jadi ya ikutin aja. Yang penting lo dapet trafficnya, lo dapet kolaborasinya. Kan sebenarnya sesimpel itu sih menurut aku. Makanya